بسم الله الرحمن الرحيم Ya Ustaz, maksiat tadi, kita boleh ambil contoh mungkin ada saudari kita yang masih berat untuk menutup aurat. Masih ada yang setelah Ramadan dia masih pacaran. Ya. Ini kan suatu aktivitas yang sebenarnya mengundang musuh yang tadi Ustaz sampaikan. Semua itu, aktivitas itu membuat musuh mereka semakin gemuk, semakin bergizi dan bergizi. Ya Ustaz. Mereka semua ini saudara-saudara kita mungkin yang paling terkenal slogannya adalah hidayah belum datang ke gue. Iya, betul. Bagaimana orang-orang yang menyalahkan hidayah, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa sampaikan. Emang pacaran tuh bahasa Indonesia sih ya. Bahasa Arabnya apa ya? Iya nggak ada. Antum kan sudah tahu step-stepnya ya untuk menikah. Antum nazor dulu, habis nazor baru ta'aruf. Karena kan tak kenal ta'aruf. Gitu ya. Habis ta'aruf baru khitbah. Harusnya tuh orang kalau sudah nazor masuk kepada jenjang ta'aruf itu karena punya agenda. Sehingga istilah pacaran itu akan hilang dengan sendirinya. Saya bilang tadi kan sama antum, banyak anak sekarang nih pengen nikah, tujuannya simple, yuridul afaf. Pengen bisa jaga diri supaya enggak berzina, bagus. Cuma kalau cuma sebatas itu, abis itu mau ngapain? Setelah berumah tangga, ada pelampiasan jadi enggak berzina. Emang mau begitu mulu? Kan enggak. Ini rumah tangga mau kemana setelah ini? Makanya manis tato minkumul ba'ah itu yang dimaksud orang yang sudah punya tujuan hidup. Jadi kalau ngelihat perempuan yang memang dia cari. Saya pengen jadi pedagang nih Ustaz. Ini toko di mana-mana, saya butuh perempuan yang cerdas, amanah. Ini yang saya cari. Pas mencari perempuan yang memang dibutuhkan. Saya akan menjadi orang yang dikirim ke beberapa daerah, ke offshore lah istilahnya, untuk bisa bekerja di daerah-daerah. Kayaknya saya butuh perempuan yang siap hidup susah di daerah-daerah. Cari. Saya bakal jadi orang yang akan melanglang buana meninggalkan keluarga. Saya butuh perempuan yang bisa jaga gawang nih. Kalau saya nggak ada, dia akan diamanatkan rumah tangga. Saya sih bakal di rumah mulu, cuma tamu saya selebar jagat. Tamu kalau datang bukan 1-2, pakai bis. Saya butuh perempuan yang pinter tuh. Sehingga dia cari memang yang dia butuhkan, itu yang betul. Kalau cuma sekedar pelampiasan saja, habis itu bingung bagaimana, akhirnya efek buruknya apa? Dengan basa-basi tanpa agenda, saya pengen kenal dulu deh Ustaz, pacaran tuh. Akhirnya istilah itu timbul dengan sendirinya karena nggak jelas tujuan hidup kita. Harusnya nggak begitu. Makanya yang paling baik buat orang-orang yang seperti ini berilmu sebelum beramal. Hidayah akan datang kalau kita sudah berilmu. Ya, walam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bahasanya kan begitu. Kalau selamanya dia tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan berikan ketenangan jiwa, gampang dapat hidayah. Hidayahnya rumah tangga penuh dengan keberkahan. Ini gimana mau dapat rumah tangga yang berkah kalau mukodimahnya maksiat? Enggak bisa. Oh, saya dapetin dia bukan gampang, Ustaz. 4 dukun. Masya Allah gitu. Antum ngayal sakinah mawaddah warahmah dapat dengan cara yang haram nggak bisa. Dia kalau nggak saya macam-macamin dulu mah nggak bakal mau. Waduh, Masya Allah. Bahaya tuh ya. Jangan suka ngayal sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Akan pernah bisa sampai kapan juga. Oke. Ustaz, kalau ditanya kita di hadapan kita ini semua ini alumni Ramadan, Ustaz.
Kalau ditanya ini kita kayaknya Ramadan kemarin tuh seperti yang antum katakan tadi, kita beramal, mungkin ada sebagian kita beriktikaf, kita semua minta ampun kepada Allah, kita berpuasa, kita tarawih, semuanya itu ihtisab, kita berharap untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditanya kita juga diminta oleh para ulama kan untuk berhusnuzon Ustaz. Kalau amal kita diterima, kita diampuni oleh Allah. Tapi seperti yang antum katakan tadi, pasca Ramadan selesai semuanya Ustaz. Kayaknya tuh ya Allah Ustaz, ana aja kayaknya ngalamin Ustaz, kayak kita tuh aduh kayak ngamalin yang kemarin aja tuh yang kita getol tuh kayaknya kurang lagi. Maksiat yang kemarin balik lagi, astagfirullah gitu Ustaz. Jadi sebenarnya apa sih Ustaz indikasi itu semua, dan apa namanya, apakah dengan itu kayaknya tuh setiap jam tuh ada aja maksiat ngampirin kita, apakah dengan itu otomatis semua musuh kita menjadi gemuk? Gimana Ustaz? Kalau antum perhatikan bulan-bulan Islam itu menjanjikan ibadah yang berefek pada bulan berikutnya. Oke. Kita kemarin bicara Sya'ban. Kita bicara menghitung Sya'ban untuk tahu ru'yatul hilal. Setelah masuk hilal kita bicara Ramadan. Betul. Habis Ramadan kita bicara Idul Fitri. Terus kita bicara Syawal. Berkait 6 hari Syawal seperti puasa setahun kalau ngikutin Ramadan. Habis Syawal masuk Dzulqa'dah kosong. Mulai masuk Dzulhijjah, betul? Dzulhijjah ini 9 hari nih. Ada yang namanya puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau yang namanya 9 itu adalah puasa Arafah. Sehingga didalami ada ibadah-ibadah yang berkesinambungan dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya kalau kita sudah tahu yang namanya ibadah di Islam akan berefek pada setiap diri pelaku ibadah tersebut, ya, dengan cara apa? Iman, ihtisab dan lainnya tadi. Ini membuat ibadah yang akan datang lebih baik. Ya, kayak tadi antum niat melamar, ya setelah antum yakin antum mampu menikah, nazar karena Allah. Kemudian ta'aruf karena Allah. Yakin bismillah, khidbah karena Allah. Insyaallah rumah tangga kesono sesuai dengan doa pemirsa mendatangi antum. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakum fi khairin. Kalau caranya betul, efeknya ada. Ramadan sama. Karena kan Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Target puasa itu takwa loh. Apa sih takwa? Menjauhkan semua yang dilarang, melakukan semua yang diperintah. Makanya kalau sampai nanti selesai Ramadan kita nggak rajin lagi sholat berjamaah, baca Quran juga kita jarang, walaupun dalilnya perintah Iqra, ini ada yang salah ketika Ramadan. Formulanya apa? Dekat sama orang soleh, berteman sama orang soleh, kumpul bersama mereka. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Makanya saya suka terangkan sama teman-teman, ini kita kumpul nih bukan cuma di masjid. Di luar masjid kita kudu ngobrol. Rabanian nyontoin, kajian bukan cuma di masjid. Di bawah kita ngobrol lagi, betul? Berharap apa? Di luar juga sama. Ya, jadi yang diobrolin tuh yang asik-asik. Nah, itu lingkungan. Kalau lingkungan sudah asik, manusia kan gimana lingkungannya? Kalau yang dilihat bagus, yang didengar bagus, artinya bagus, yang keluar bagus. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, artinya buruk, yang keluar ya little zoo, kebun binatang, betul. Allah.